Kalau cari mobil keluarga, dulu pilihannya cuma ada Avanza, Innova, Stargazer, dan juga Expander. Tapi kali ini pilihannya udah makin banyak. Contohnya, mobil yang ada di belakang gue ini nih, yaitu ada BYD M6 DM. BYD M6 DM, keluaran terbaru dari BYD. Apa aja sih yang dimiliki dari BYD ini? Dengar-dengar katanya dia bukan mobil bensin biasa dan juga bukan mobil listrik. Kira-kira apa sih istimewanya dari mobil ini? Mobil ini bisa dicas, bisa diisi bensin, dan diklaim jadi solusi buat orang yang ingin merasakan teknologi elektrifikasi tanpa khawatir soal jarak tempuh. Tapi, apa benar semenarik itu? Atau cuma jadi tren sesaat? Hari ini kita cari tahu jawabannya. Hai, gue Cici Otomotif. Gue akan bahas mobil ini tanpa bahasa teknis yang ribet. Pastikan tonton sampai habis. Kalau pertama kali kita lihat mobil ini, mungkin terkesan berbeda dengan mobil Cina pada umumnya ya. Karena di sini kita bisa lihat mobil yang dengan desain yang cukup elegan dan terkesan mobil keluarga yang premium. Tampak depan kita bisa lihat kap mobilnya yang cukup tegas dengan lampu yang cukup manis serta memiliki grill-grill yang terkesan elegan dibandingkan sporty. Mobil ini dilengkapi dengan, khususnya di tipe ini ya, yaitu velg di ring 17 dengan ban 225/55 ring 17 merek GT. Velgnya cantik ya, nice. Tampak belakang kita lihat dia desainnya minimalis juga dan lampu LED-nya sudah nyambung ya, kayak gini nih panjang. Ini terkesan premiumnya sangat baik ya. Mobil ini muat banyak, bisa kurang lebih 7 orang karena dilengkapi dengan 3 baris ya. Baris depan, tengah, dan juga belakang. Saya 167 cm, cukup nyaman duduk di bagian tengah. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa sih mobil ini dikatakan mobil yang viral? Ya, simpelnya karena teknologi yang digunakan dari mobil ini yang berbeda dengan mobil pada umumnya. Karena biasanya mobil itu hanya ada mobil hybrid atau mobil listrik. Tapi mobil ini menawarkan teknologi yang baru. Bukan mobil bensin dan juga bukan mobil listrik, melainkan mobil plug-in hybrid. Apa itu mobil plug-in hybrid? Plug-in hybrid berbeda dengan mobil hybrid pada umumnya. Karena di mobil hybrid itu biasanya baterai terisi lewat sistem pengereman dan juga mesin. Sedangkan pada plug-in hybrid itu biasanya memiliki dua jenis pengisian baterai, yaitu pertama dengan bensin, yang kedua dengan motor listriknya. Nah, sekarang kita mau bahas teknologi yang bikin mobil ini beda, yaitu DMI atau Dual Mode Intelligent. Jangan pusing ya dengan namanya, karena sebenarnya konsepnya tuh cukup sederhana. Bayangin aja kalau kalian punya dua sumber tenaga. Yang pertama mesin bensin dan yang kedua itu motor listrik. Kalau mobil biasa cuma mengandalkan mesin bensin atau motor listriknya saja. Tapi BYD M6 DM ini punya dua pemain yang bisa saling bantu. Anggap aja kalian lagi naik sepeda berdua. Satu orang mengayuh, satunya lagi dorong. Kalau jalannya ringan, cukup satu orang aja yang bekerja. Tapi kalau jalannya sudah mulai menanjak, dua-duanya harus kerja sama. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja dual mode. Nah, saat kita jalan pelan nih, misalnya pagi-pagi keluar rumah, antar anak sekolah, atau sedang macet, motor listrik biasanya lebih banyak bekerja. Karena motor listrik sangat efisien untuk kecepatan rendah. Hasilnya pun mobilnya jadi lebih halus, senyap, dan penggunaan bensin jadi sangat minimal. Begitu masuk jalan tol, atau sedang mencoba menyalip kendaraan lain, mobil butuh tenaga yang lebih besar. Nah, disinilah mesin bensin ikut membantu. Jadi bukan pilihan salah satu, tapi keduanya bisa kerjasama supaya tenaganya tetap responsif. Jadi, sebagai pengemudi, kita nggak perlu mikir, nggak perlu pencet tombol, dan nggak perlu switch mode. Mobil ini mengatur sendiri kapan pakai listrik, kapan pakai bensin, atau kapan keduanya saling bekerja sekaligus. Hari ini gue nggak sendiri, karena gue akan ditemani oleh Mas Indro dari BYD Dipo Serpong. Halo Mas Indro. Halo, sore, Ci. Oke, selamat sore Mas. Sore. Apa kabarnya nih? Wah, alhamdulillah baik banget ya, puji Tuhan. Ya. Sehat. Tadi sudah review-review sedikit nih Mas mengenai BYD M6 DM ini. Oke. Yang terbaru ya Mas? Betul. Kira-kira keluaran kapan nih Mas? Keluaran baru bulan lalu sih, Ci, launchingnya. Terus juga salah satunya ini mobil sudah buatan di Subang atau bisa dibilang ya CKD-nya di Indonesia.
berarti mobil Cina tapi sudah local made. Betul. Bisa dibilang kayak gitu ya Mas Sudah ya? local made. Sudah betul. local made. Mas, katanya paling sering ditanyakan adalah tentang servisnya. Apa Ya. sih bedanya servis dengan mobil hybrid, listrik, dan juga plug-in hybrid seperti ini? Jawaban saya simpel sih Kak, Apa sama tuh? aja. Sama aja? Sama aja. Oke. Patokannya dengan odokilometer, Ha-ha. ya. Terus juga kalian juga ganti oli hanya setahun sekali. Oke. Kenapa kalau ganti oli setahun sekali? Karena 80% penggerak rodanya menggunakan motor listrik. Oke. Ya, jadi mesin bensin itu jarang digunakan. Mm-mm. Mesin bensin itu digunakan kalau ketika saat akselerasi dan pada saat baterainya di bawah 25% atau 30% dia mengecas sendiri. Itu Oke. sih. Oke, jadi kalau untuk servis sebenarnya mudah ya? Ya, Hitungannya mudah banget dan mudah. murah juga Murah pada juga. intinya. Nah, yang kedua ini Mas, katanya dengar-dengar banyak orang mulai tanya juga ya Betul. tentang garansi dari mobil seperti ini kira-kira gimana tuh? Nah, kalau untuk garansinya sama juga pada Mm-mm. kayak mobil hybrid, mobil listrik sebelumnya ya. Dia baterainya waranti selama 8 tahun Oke. atau 160.000 kilometer. Mm-mm. Terus waranti vehicle Oke. selama 6 tahun atau 150.000 kilometer. Dan waranti motor listrik sama kayak vehicle 6 tahun atau selama 150.000 kilometer. Oke, berarti BYD menjamin kalau mobilnya tuh tahan lama karena kira-kira Betul. 6 tahun ya Iya, kebanyakan 6 dijamin tahun. oleh BYD Nah, itu dan sendiri. terus satu lagi nih, Ci, Apa tuh? yang nggak ada di yang lain nih. Kira-kira apa tuh, boleh di-spill gak? Untuk akinya sendiri itu kita nggak pakai aki yang konvensional biasa. Oke. Ya, akinya dia berbeda sendiri. Itu Ha-ha. juga garansinya selama 6 tahun atau 150.000 kilometer. Oke, berarti 6 tahun kita aman dan nyaman ya nyetirnya ya. Betul. Kalau tidak ada kekhawatiran karena benar-benar dikasih garansi langsung oleh BYD. Betul. Oke. Nah. Ya, Mas, pertanyaan ketiga. Betul. Kalau dibandingkan dengan EV, hybrid, dan plug-in hybrid, yang mana yang lebih irit? Lebih irit EV. Tapi meskipun mobil ini ada bensinnya, Kak, Mm-mm. mobil ini juga ya sudah cukup irit banget. Karena juga salah satunya mesin bensin jarang dipakai. 80% dia penggerak rodanya itu dari motor listrik. Ya. Jadi jarang selalu digunakan. Mesin bensin digunakan yang seperti saya jelasin tadi. Ketika pas lagi akselerasi, Mm-mm. terus juga sama ketika baterainya di bawah 25% atau 30% dia mengecas sendiri. Berarti baru bensin digunakan. Iya, kira-kira itu pun gitu. bensinnya hanya digunakan buat ngecas aja. Pada simpelnya mobil ini adalah bisa dibilang mobil listrik yang bisa isi bensin sih. Iya, benar ya. Jadi Gitu. dual, benar-benar kata dia DM, dual Iya, mode dual gitu. mode Iya, intelligence, ya. Oke, berarti kalau ditulis oleh BYD itu sendiri diklaim di badan mobilnya yaitu 65 km per liter. Per liter, Jadi ya. untuk level mobil plug-in hybrid ini udah sangat irit. Irit banget. Udah sangat betul. irit. Jadi bisa jadi opsi juga nih bagi yang sering bermacetan atau mungkin menggunakan mobil cukup banyak. Jadi ini cukup irit untuk dipakai daily ya. Betul. Dan selain irit bahan bakar, pajaknya juga irit juga. Oh ya, bicara yang poin berikutnya mungkin pajak, gimana tuh Nah, kira-kira pajaknya? Kalau untuk bicara pajak, ini Mhm. salah satunya mobil bisa dibilang pajaknya untuk diestimasi di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta Untuk dengan tipe tertinggi ya. tipe tertingginya dengan cc 1,5 cc ya. 1.500 cc. 1.500 cc, pajaknya hanya di Di estimasi ya paling tertinggi 3 juta lah. 3 juta. Nah, Wow. estimasinya ya. dengan mobil baru lagi. Betul. Dengan mobil baru. Jadi dari pajak, dari servis, tadi dari garansi, dan juga keiritan, 4 poin tadi sudah mewakili pertanyaan dari para pengguna baru atau pencari mobil keluarga yang baru. Kalau BYD M6DM ini bisa jadi opsi tambahan untuk mereka yang sedang mencari mobil keluarga dengan tahun terbaru dan teknologi yang sangat canggih. Yuk kita cobain bagaimana enaknya naik mobil ini. Ya, kita di kecepatan 22 km, sangat rendah, tapi di jalan yang konblok rasanya suspensinya lumayan enak juga ya, Mas. Ya, emang enak banget sih, Kak. Untuk Emang enak banget sih. Anda dibawa seperti ini nyaman nih untuk di komplek-komplek, Betul. santai seperti ini. Ya. Jadi dengan mesin sangat rendah segitu, gasnya itu menggunakan tenaga listrik ya dia ya? Iya, berarti ya? tenaga listrik. Tapi kalau nanti di tol atau kecepatan hantakan yang agak lebih besar, dia menggunakan tenaga bensin nih. Betul. Gitu. Kayak lebih kayak tanjakan sih, Ci. Oh Lebih ya, seringnya ke tanjakan. tanjakan ya. Kalau torsi maksimal ya, mobil EV kan memang istilahnya ya bisa dibilang torsinya kan instan gitu loh. Paling kalau untuk dia tanjakan ya mobil ini bisa ngebantu banget sih.
Iya, benar-benar. Oke, nah mobil ini kira-kira tipenya apa aja Mas? Boleh tolong diinfoin ke penonton kita nih? Oh, pastinya boleh banget karena Apa gitu? mulai paling dari tipe terendah ya. Ya. M6 DMi Classic itu harganya di 298 juta. Ada lagi di atasnya lagi nih. M6 DMi Classic yang dynamic harganya di 318 juta. Baru masuk tipe Cross. Untuk tipe Cross yang tipe Advance itu di harga 360 juta. Terus ada lagi yang superior, yang 7 seater seperti ini harganya di 380 juta. Sama untuk yang paling tertinggi yang Captain Seat harganya di 390 juta. Oke. Gitu sih, Ci. Jadi mobil BYD M6DM ini dibanderol dengan harga yang cukup relatif ramah bagi para keluarga di Indonesia ya. Dan juga kira-kira promonya apa Mas? Promonya banyak banget. Apa aja tuh? Ada bunga 0% selama 1 tahun dan 2 tahun. Ada cash bertahap 50-50. 50% bayar tahun ini, 50% bayar tahun depan. Ada juga yang namanya hanya nambah 5 juta kalian dapat free maintenance selama 3 tahun di BYD Bipo Serpong. Oke, jadi mobil ini banyak kelebihannya, teknologinya canggih, barangnya begitu mewah, tapi harganya relatif terjangkau. Dan juga kalau mau cari tahu lebih lanjut tentang mobil ini, kita bisa langsung kemana nih Mas? Mau tanya-tanya saya langsung boleh. Diklik WA aja yang nomornya ada di tengah sini ya Ci ya. Oke, di bawah sini ya, dengan Mas siapa? Aja. Dengan saya Indro. Dari? Ya. Dari BYD Bipo Serpong. Oke, bisa langsung kontak nomor di bawah. Nah, ya di sini nih, di sini. Cici Otomotif Approve. Jadi mobil BYD M6DM ini satu cukup irit, kedua nyaman untuk digunakan setiap harinya, dan yang ketiga itu dari harganya lumayan cukup relatif terjangkau. Jadi bagi teman-teman, bagi para penonton yang juga sedang mencari mobil keluarga dengan 7 seater dan juga dengan keiritan yang cukup baik, bisa mencoba untuk mencari tahu kelanjutan dan juga kelebihan dari BYD M6DM ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di review mobil berikutnya.